Kebiasaan itu memang terkadang yang seperti ini perlu sedikit dipaksakan, karena kalau belum terbiasa kita sering lalai ketika di atas kendaraan, hanya scroll HP, hanya lihat kanan kiri, padahal lisan nganggur. Bahkan kadang Bapak Ibu sudah berada di dalam masjid yang ini merupakan jelas tempat ibadah, tapi lisannya nggak dipakai, cuman bengong saja, dia diam, merem. Karena untuk berzikir itu butuh effort, yaitu memaksakan diri untuk umi-umi membaca zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, atau zikir-zikir yang lainnya. Terus zikir yang perlu dibaca apa Pak Ustadz? Bebas. Anda menghafal zikir apa? Alhamdulillah, kalimat-kalimat thayyibah yang kita baca pasca sholat saya hafal. Tidak ada zikir yang rumit, yang khusus yang perlu Anda baca. Karena zikrullah itu kalimat yang mudah untuk diucapkan lisan. Pak Ustadz, saya bisa minta ijazah zikir nggak? Nggak perlu ya. Dan Anda tidak perlu minta ijazah zikir kepada siapapun, karena zikir itu sudah diberikan Nabi SAW kepada semua umat manusia, sehingga tidak ada jalur khusus. Ini sanad zikir khusus, tidak ada. Saya nggak punya sanad zikir khusus, dan Nabi SAW ngasih zikir kepada kita dengan kalimat-kalimat yang mudah. La ilaha illallah mudah nggak? Mudah. Subhanallah semuanya hafal. La haula wala quwata illa billah hafal. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah. Anda bisa baca zikir apapun, karena Anda dalam melakukan zikir tidak harus dengan lafaz tertentu. Baik, selanjutnya kita kembali ke buku. Sekarang kita mau baca halaman berapa? 41. Judulnya, Anda tidak punya kepentingan dengan urusan orang lain. Baik. Salah satu di antara penyebab yang membuat kita jadi kehilangan banyak waktu adalah kita memberikan perhatian kepada urusan orang lain yang sebenarnya kita tidak punya kepentingan dengannya. Agak kepo dengan urusan orang lain, pengen tahu, menggali lebih dalam dan seterusnya, padahal kepentingan kita nggak ada. Maka di bagian ini kita akan belajar tentang bagaimana salah satu adab yang diajarkan Nabi SAW. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Masmu Abi Hurairah. Bapak tahu siapa nama asli Abu Hurairah? Nggak tahu. Siapa nama asli Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar. Kelas berapa adik? Kelas 5. Yang lain kelas berapa? Ulama berbeda pendapat mengenai nama asli Abu Hurairah. Lebih terkenal dengan kunyahnya daripada nama aslinya. Sehingga saking terkenalnya kunyahnya, maka nama aslinya sampai hilang dalam tulisan-tulisan sejarah. Maka terjadilah perbedaan pendapat, dan pendapat yang paling masyhur adalah Abdurrahman. Nama aslinya sampai hilang dalam tulisan-tulisan sejarah. Maka terjadilah perbedaan pendapat, dan pendapat yang paling masyhur adalah Abdurrahman. Ayahnya namanya Sakhar, Abdurrahman bin Sakhar. Ibunya seorang muslimah, sementara bapaknya tidak ada penjelasan apakah dia muslim ataukah seorang non muslim. Dan Abu Hurairah dikenal sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Bukan karena beliau paling banyak menerima dari Rasulullah SAW, tapi paling banyak menyampaikan dari Rasulullah SAW. Kok bisa Pak? Karena marbotnya Masjid Nabawi. Masjid Nabawi punya marbot. Jadi dalam menyampaikan hadis itu ada dua aktivitas yang dilakukan. Ada aktivitas tahammul, ada aktivitas ada. Ada tahammul, ada ada. Dalam menerima hadis atau memiliki hadis, saya tulis saja memiliki hadis, itu ada dua aktivitas. Yang pertama apa tadi? Tahammul. Tahammul itu artinya menerima hadis dari
sumbernya. Yang kedua adalah aktivitas ada. Aktivitas ada adalah menyampaikan hadis kepada yang lain. Nah, para sahabat menjelaskan tentang status Abu Hurairah. Beliau adalah aktsarus sahabati fil ada, sahabat yang paling banyak menyampaikan hadis. Kalau sahabat yang paling banyak menerima hadis dari sumbernya, yaitu dari Nabi SAW, tentu yang lebih senior lebih banyak. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan sahabat-sahabat senior yang lainnya, Abdullah bin Mas'ud, termasuk sahabat-sahabat yang selalu nempel dengan Rasulullah SAW. Tapi yang paling banyak menyampaikan Abu Hurairah. Loh, kok bisa, Pak? Sebab Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menerima hadis tidak hanya dari Nabi SAW langsung, tapi juga dari sahabat yang lain yang lebih senior, seperti Ibnu Abbas. Sehingga beliau dapat hadis dari sahabat Abu Bakar, dapat hadis dari Umar, dapat hadis dari sahabat A, sahabat B, sahabat C, dirangkum semuanya lalu disampaikan kepada masyarakat. Ada 7 sahabat yang disebut dengan al-muqsiruna bil hadis. 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. 4 dari Ansar, 3 dari Muhajirin. 4 yang Ansar itu siapa saja? Sahabat Abu Hurairah. 4 yang bukan orang Quraisy, Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri, Anas bin Malik. Sedangkan 3 Quraisy, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Ini yang disebut dengan al-muqsiruna bil hadis, dan batasnya adalah mereka menyampaikan lebih dari 1000 hadis. Abu Hurairah punya lebih dari 5000, sahabat-sahabat yang lain rata-rata punya lebih dari 1000. Nah, kita berudang budi pada mereka, sehingga dengan sebab mereka menyampaikan hadis itu, walhamdulillah kita bisa menikmati sunnah Nabi SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda baiknya Islam seseorang ketika dia meninggalkan ma la ya'ni, sesuatu yang tidak menjadi kepentingannya. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak menjadi kepentingannya. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi, dan hadis ini kata At-Tirmidzi statusnya hasan. Baik. Para ulama banyak memberikan pujian untuk hadis ini sebagai motivasi agar dipelajari dan dijadikan sebagai prinsip hidup. Ringkas kalimatnya tapi mentes isinya. Kalau bisa jamaah hafal. Coba diulang. Min husni islamil mar'i, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hafal? Belum. Berapa kali diulang hafal? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kalau bisa hafal ya. Bagian dari tanda kesempurnaan Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak menjadi kepentingannya. Sekarang kita lihat bagaimana komentar para ulama tentang hadis ini. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, "Hadzal haditsu aslun min usulil adab." Hadis ini termasuk salah satu di antara prinsip adab. Bagian dari prinsip adab adalah kau tinggalkan apa yang tidak menjadi kepentinganmu, sehingga fokus dengan apa yang menjadi kepentinganmu. Kalau itu bukan kepentinganmu, kau tinggalkan. Hamzah Al-Kinani mengatakan, "Hadzal hadits sulusul Islam." Hadis ini merupakan sepertiga dari ajaran Islam. Demikian pujian yang disampaikan oleh Al-Kinani. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan,
Hadzal hadits rubu'ul Islam. Hadis ini adalah seperempat Islam. Ala ma qalahu Abu Dawud, seperti yang pernah disampaikan oleh Abu Dawud. Wa aqulu, tapi kalau menurutku, bal huwa nisful Islam. Hadis ini setengahnya Islam. Bal huwal Islamu kulluhu, bahkan hadis ini adalah seluruhnya ajaran Islam. Semua prinsip ajaran Islam ada dalam hadis ini, di mana kita diajarkan untuk selalu fokus kepada apa yang menjadi kepentingan kita. Sekali lagi, kalau itu bukan kepentingan kamu, tinggalkan. Baik. Karena seseorang akan kehilangan banyak waktu, kehilangan banyak tenaga kalau dia lebih sibuk dengan kepentingan orang lain. Kalau di samping bapak ada orang buka WA sedang chattingan dengan istrinya, bapak di sebelah kanan atau sebelah kirinya, pengen ngelirik nggak pak? Pengen ngelirik nggak orang yang sedang buka WA kemudian wah kayaknya kok ada tanda-tanda apa? Bapak bisa melihat, kira-kira pengen lihat nggak? Nggak sengaja lihat, pengen ngelirik nggak? Dia chattingan apa sama istrinya? Itu contoh apa pak itu? Dia kepo dengan urusan orang lain. Anda jalan bareng bersama istri, tiba-tiba ketemu rumah, dicat warna tertentu. Oh mak kok pink. Loh, kamu ngapain kok komentar kayak gitu? Itu kan bukan rumah kamu. Tapi terkadang tiba-tiba ada orang yang berkomentar tentang cat rumahnya, bentuknya dan seterusnya. Kenapa dia komentar? Dia kepo, dia merasa punya kepentingan dengan dia. Padahal mau dicat warna A, warna B, terserah yang punya rumah. Kurang lebih seperti itulah, di mana kita ini sering ya kepo dengan apa yang ada di tangan orang lain atau urusan orang lain. Sekarang kita lihat keterangan para ulama. Ada banyak keterangan bagus yang disampaikan para ulama berkaitan dengan hadis ini. Kita sebutkan di antaranya. Fahada ya'ummu at-tarka lima la ya'ni. Hadis ini mencakup segala bentuk meninggalkan sesuatu yang kita tidak punya kepentingan, baik berupa ucapan, melihat sesuatu, mendengar sesuatu, menyentuh sesuatu, berjalan ke arah sesuatu, sampai memikirkan sesuatu. Wasairil harakatidz zahiratil batinah, dan semua gerakan yang lahir maupun yang batin. Fahadhihi kalimatun syafiyatun fil wara'. Sehingga hadis ini merupakan kalimat yang sangat kunci berkaitan dengan masalah wara'. Maka orang kalau ingin belajar jadi orang wara', tinggalkan apa yang tidak menjadi kepentingannya, fokus dengan apa yang menjadi kepentingannya. Sehingga disebut oleh Ibnu Qayyim, fahadhihi kalimatun syafiyatun fil wara'. Ini merupakan kata kunci dalam masalah wara'. Sekarang Anda lihat, ada orang beli koran, bahkan dia langganan, tiap hari dia beli koran, ditumpuk itu koran di dalam rumahnya. Pertanyaannya, kalau kita misalnya baca koran Pak ya, dari halaman depan sampai halaman terakhir, ujung sampai ujung, kita punya kepentingan nggak dengan semua berita itu Pak? Mungkin ada yang punya, mungkin ada yang tidak punya. Sehingga nggak setiap hari berita yang diterbitkan oleh koran kita punya kepentingan di sana. Sehingga mungkin berita ini saya punya kepentingan, mungkin berita ini saya tidak punya kepentingan. Tapi orang berlangganan koran dan dia baca koran itu. Padahal dari ujung sampai ujung, satupun berita dia nggak punya kepentingan. Biasanya orang baca koran berapa jam? Orang baca koran berapa jam? 2 jam. Lama sekali. 1 jam. Subhanallah. 1 jam kalau dipakai baca Quran dapat berapa? 1 juz. Dia baca koran, satu pun tidak punya kepentingan. Tapi itu rutin Pak. Tiap hari seperti itu. Rutinitas dia selalu baca koran tiap hari. Belum lagi nanti nyetel TV isinya berita, nonton apalagi isinya berita, radio juga isinya berita. Kita begitu terbuka dengan yang namanya berita, sehingga berita itu kita undang masuk ke dalam rumah, kita koleksi berita itu. Padahal kita mungkin sama sekali tidak punya kepentingan dengannya. Makanya
kalau kita timbang dengan hadis ini, barangkali banyak di antara praktek kehidupan kita yang melanggar apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, fa in yaqtasara al-insan ala ma ya'nihi, kalau orang itu membatasi dirinya untuk hanya melakukan sesuatu yang menjadi kepentingannya, minal umur salima min syarrin azimin wassalamatu minasyarri khairun, maka dia akan selamat dari potensi bahaya besar dan selamat dari semua bentuk bahaya. Khairun itu terbaik. Kalau orang kemudian fokus dengan apa yang menjadi kepentingannya, dia selalu memikirkan, saya butuh ini, maka saya kerjakan itu. Saya butuh bagian ini, saya lakukan itu. Fokus dengan itu terus, dia akan selamat dari segala yang bahaya. Dan selamat dari yang bahaya itu lebih baik. Baik. Keterangan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi, di antara tanda Allah Ta'ala berpaling dari hambanya, ayyaj'ala syughlahu fima la ya'ni, Allah jadikan kesibukannya untuk sesuatu yang tidak penting baginya. Kalimat ini penting sekali untuk kita catat, karena terkadang seseorang lebih banyak menggunakan waktunya untuk hal yang sia-sia. Jadi di antara hukuman yang Allah berikan kepada orang yang lupa Allah, hukuman yang Allah berikan kepada orang yang lupa Allah, Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, wala takunu kalladzina nasullaha, lanjutannya gimana? Fa'ansahum anfusahum, janganlah kalian menjadi orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah hukum gimana? Fa'ansahum anfusahum, Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Kenapa orang yang lupa kepada Allah dihukum oleh Allah, dia lupa kepada dirinya sendiri? Ketika orang ini lupa kepada Allah, lalai dari mengingat Allah, tidak mau peduli dengan aturan Allah, Allah buat dia tenggelam melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Di saat dia lebih banyak fokus untuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya, itulah sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Sehingga dalam kondisi itu waktunya habis hanya untuk nonton berita, waktunya habis hanya untuk scroll-scroll marketplace, buka Shopee nggak habis-habis, habis itu buka Facebook cuma nonton video lucu-lucu, habis video lucu terus nonton ini nonton, habis waktunya, bisa berjam-jam tanpa sadar dia lupa kepada dirinya sendiri, padahal sebenarnya itu tidak bermanfaat baginya. Demikianlah hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang lupa kepada Allah. Makanya Hasan Al-Basri rahimahullah memberikan peringatan, alamatu iradillahi ta'ala 'anil 'abdi, di antara tanda Allah Subhanahu wa taala berpaling kepada hambanya, ayyaj'ala syughlahu fima la ya'ni, Allah jadikan kesibukannya untuk sesuatu yang bukan kepentingannya. Dia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk hal yang sia-sia. Subhanallah, keterangan para ulama di atas sudah sangat mencukupi untuk jadi tambahan penjelasan. Bandingkan dengan orang yang setiap hari obrolannya masalah politik, Masya Allah. Kalau sudah bahas masalah politik, ya, apalagi yang lagi viral. Menteri apa yang lagi viral, Pak? Itu kayak nggak ada ujung, Masya Allah. Habis diobrolin, dibuatkan AI, terus jadi tontonan bersama. Bahas ekonomi global, Masya Allah. Bahas rumah tangga artis, bahas rumah tangga ustadz. Jadi kalau misalnya, mohon maaf ya, yang poligami itu orang biasa, viral nggak Pak? Hah? Enggak. Tapi kalau yang poligami ketua takmir, viral di mana-mana. Bedanya apa Pak?
Bedanya apa? Disitulah resiko kalau orang sudah mulai banyak dikenal orang, privasinya banyak diganggu. Sehingga kadang ada orang yang Masya Allah kepo itu terlalu berlebihan. Kita itu pernah ngecek ya. Jadi Google itu kan bisa merekam aktivitas para penggunanya. Waktu kita sempat ngecek sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh orang dan dicari oleh orang dalam materi-materi kajian. Nah, saya cuma cek tulisan Amin Nur Bais. Di antara sekian banyak searching orang yang ngecek itu, berapa istri Ustadz Amin Nur Bais? Itu kepentingannya apa itu? Ini dugaan saya, iki mesti wong Surabaya nih kalau yang ini. Subhanallah. Tujuannya apa orang cek gitu, Pak? Pengen kenal ini, pengen tahu itu keluarga Ustadz. Subhanallah. Kamu kepentingannya apa? Kalau tidak ada, tinggalkan. Karena orang kalau sudah terjebak dalam obrolan politik, Pak, dari mulai tukang beca sampai penjual angkringan, semuanya seperti pengamat. Obrolannya tanpa ujung, Pak. Ekonomi global juga sama, Masya Allah. Dia bisa, mohon maaf, dobos dan gedabrus masalah ekonomi tanpa dasar ilmu dan yang lainnya, dan aneka masalah yang sebenarnya itu bukan kepentingan kita. Makanya kalau seperti ini yang sehari-hari menjadi bahan omongan kita dan bahan obrolan kita, berarti kita termasuk di antara orang yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kamu lupa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan kamu lupa kepada dirimu sendiri sehingga kamu tidak bisa melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi hidupmu. Dia lebih sibuk dengan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi hidupnya. Baik. Coba kalau kita lihat fase kehidupan manusia, mulai dari bayi sampai SD, lalu dari mulai SMP sampai kuliah atau sampai SMA ya, sampai SMA. Kemudian setelah itu kuliah, kemudian fase dia berkeluarga, dia nikah. Dari sekian fase ini, kapan orang tua itu memberikan perhatian pendidikan paling banyak? Bayi sampai SD. Dah, anak itu belum mondok, diasuh langsung oleh bapak ibunya, setiap hari ketemu orang tuanya. Kemudian mulai dilepas bertahap, SMP sampai SMA, ditaruh di pesantren, diserahkan ke orang lain. Ketika kuliah, gimana Pak? Masih dipantau nggak Pak? Masih dipantau nggak? Mungkin masih dipantau, tapi lebih longgar. Kalau sudah berkeluarga, dilepas. Nah, begitu Anda sudah berkeluarga, Anda sudah tidak ada lagi yang perhatian terhadap edukasi Bapak Ibu. Sekarang perhatian itu diserahkan kepada Anda masing-masing. Berarti saya harus mengedukasi diri saya sendiri, kita semuanya harus mengedukasi diri kita masing-masing. Begitu Pak ya? Anda sudah tidak seperti dulu. Ada yang memperhatikan nilai, ada yang memperhatikan pelajaran, memperhatikan kedisiplinan, aktivitas apa yang harus kita lakukan, dicek sama orang lain. Sekarang nggak ada Pak, dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Maka Anda adalah guru Anda sendiri. Nah, selanjutnya tinggal pilihkan apa yang akan Anda Bapak berikan, apa yang akan Bapak berikan kepada diri Bapak. Sehingga kalau kita pilihkan materi-materi yang baik, kita pilihkan suara-suara yang baik, bacaan-bacaan yang baik, maka berarti kita masih komitmen untuk menjaga pendidikan bagi kita sendiri. Tapi kalau orang merasa sudah dewasa, kemudian dia membebaskan dirinya terserah mau ngapain, kira-kira apa yang terjadi? Dia tadi mengarah kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Sehingga mohon maaf, bisa jadi kehidupan anak kecil lebih tertib daripada yang dewasa. Sebab anak kecil ini dijaga sama yang dewasa. Awas, kalau makan duduk, bapak yang ngerokok karo Melayu. Ini tidak boleh, harus pakai tangan kanan, nggak boleh makan pakai tangan kiri. Kalau ngudut nganggo tangan kanan atau kiri? Kanan. Sehingga seolah-olah aturan seperti itu hanya berlaku untuk anak kecil.
Yang dewasa meremehkan. Makan bleng-bleng, tidak pernah baca basmalah, pakai tangan kiri terasa biasa. Padahal kalau kita lihat anak kecil makan seperti itu, kita menegurnya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kau nyuruh orang untuk berbuat baik sementara kau sendiri melupakan dirimu? Jadi pendidikan adab itu berlaku untuk siapa, Pak? Untuk anak TK, SD, SMP, SMA, atau untuk semuanya? Realitanya untuk anak kecil. Sehingga kita kalau melihat anak kecil melakukan pelanggaran, cilik ngerokok rentuk, sing gede habis iso tuku dhewe. Apakah seperti itu? Nah, kalau kayak gini caranya, maka orang dewasa tidak tersentuh dengan edukasi. Sehingga akhirnya orang dewasa terbebas untuk melakukan apapun tanpa ada orang yang dia takuti. Yang terserah saya, ini urusan saya. Kalau kayak gini caranya, Pak, berarti Bapak memutus rantai pendidikan. Hasil Bapak belajar selama masih kecil dulu, sampai Bapak usia SMA, bahkan sampai kuliah, Bapak terus belajar, dijaga itu idealismenya. Putus sejak kita dinyatakan dewasa. Begitu sudah dewasa, bebas. Terkadang mohon maaf, anak-anak mereka tidak berani melakukan sesuatu karena takut orang tuanya. Kalau kamu kayak gini nanti dimarahi sama bapak, seperti ini dimarahi sama ibu. Pak Nembok nih takut sama ustadz. Ustadznya nggak ada di Temkarang, edukasi itu sudah diserahkan kepada untuk diri Anda masing-masing. Kalau kemudian kita pilihkan materi yang nggak benar, nanti lambat laun akan menjadi perangai yang nggak benar. Wis umur swida, waconane novel, ini salah referensi ya gitu. Sehingga dia cerita kepada orang lain pakai cerita yang dia baca di novel. Sudah umur sekian tapi yang dia baca cerita-cerita yang nggak realistis misalnya. Nah, itu karena dia salah memberikan materi kepada dirinya. Selanjutnya, apakah ini juga berlaku untuk urusan amar ma'ruf nahi mungkar? Si A sedang melakukan maksiat, ditegur oleh si B, tapi si A tidak terima dan dia mengatakan, kamu jangan ikut campur urusan saya. Pertanyaannya, apakah alasan si A ini bisa diterima? Ada orang berbuat maksiat kemudian ditegur sama orang lain, tapi orang itu nggak terima, lalu beralasan, kamu jangan ikut campur urusan saya. Kalimat ini salah atau benar? Salah atau benar? Kenapa salah? Karena nggak mau dikoreksi. Orang kalau dikoreksi rasanya apa, Pak? Kenapa dia emosi? Karena tadi dia merasa kebebasan. Saya sudah dewasa, saya sudah punya kebebasan. Arep nglakoni apa ya sakarepku. Saya bukan anak-anak lagi. Kamu jangan sok menggurui. Kalimat-kalimat seperti itu adalah cara yang dia gunakan untuk membentengi diri pada posisi ketika dia salah. Ya. Jadi ceritanya begini. Manusia berbuat salah. Ya. Lalu dia dikritik, dikoreksi. Pada posisi ketika dia dikritik dan dikoreksi, ada beberapa perasaan yang muncul. Satu, dia merasa bahagia karena diluruskan. Begini. Yang kedua, dia tidak terima karena digurui. Baik. Kira-kira dari dua sikap ini mana yang lebih bisa menjadi pribadi yang berkembang? Yang pertama. Kalau orang punya sifat tawadhu, dia tahu dia punya kekurangan, dia tahu dia punya kesalahan, sehingga berawal dari kesadaran, aku ini menungso, saya manusia, tidak maksum, punya salah. Kalau kemudian diingatkan sama orang lain dan dia ngaku salah, kemudian dia berubah, maka ada upaya perbaikan yang akan dia lakukan. Sehingga jadikan lingkungan kamu seperti gurumu. Saat kau keliru diingatkan sama mereka, terimalah, sebab tidak semua orang mau untuk mengingatkan kesalahanmu. Tapi yang lebih dominan yang terjadi yang mana?
sikap tidak terima, karena dia merasa digurui. Baik, dan sebenarnya posisi dia karena dia sedang merasa tidak aman. Orang yang disalahkan itu dia akan merasa tidak aman. Karena dia merasa tidak aman, maka dia mencari tameng untuk mengamankan diri. Beragam cara yang dilakukan ketika dia mencari tameng untuk mengamankan diri. Di antaranya, satu, dia beralasan yang tidak bisa diterima, seperti para musyrikin masa silam, para musuh Nabi SAW. Saat didakwai oleh para nabi, mereka beralasan apa? Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami jumpai nenek moyang kami, leluhur kami, dari dulu sudah seperti ini, kok tiba-tiba kau datang mau mengubahnya? Wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami mengikuti ajaran leluhur kami. Dakwah Nabi ditentang dengan alasan ini ajaran leluhur. Diterima nggak alasan kayak gini, Pak? Diterima tidak? Nggak diterima. Maka dia beralasan, tapi alasannya tidak diterima. Alasan yang tidak diterima bentuknya adalah ini sudah kebiasaan. Ini sudah kebiasaan, sehingga kebiasaan dijadikan sebagai dalil. Padahal tidak semua kebiasaan manusia itu benar. Dan banyak orang yang terkadang menggunakan alasan kebiasaan untuk membentengi diri. Biasanya sekarang ini kok Arab diubah, padahal sudah jelas-jelas salah. Maka misalnya Bapak kerja di sebuah instansi pemerintah, lalu Bapak tegur ketika ada kesalahan dalam pembuatan data. Ini kan manipulasi, tidak boleh. Biasanya sudah kayak gini ya Pak. Alasan dia apa? Biasanya sudah seperti ini. Kenapa orang musyrikin tidak mau menerima dakwahnya Nabi? Alasannya itu kebiasaan leluhur. Dari dulu bapak-bapak kami, inna wajadna aba'ana, dulu bapak-bapak kami kayak gitu. Ini sudah jadi kebiasaan orang dulu. Kok tiba-tiba kau datang mau mengubah? Gak boleh yang kayak gini ya. Sehingga kebenaran dilawan dengan kebiasaan. Akhirnya mereka membenarkan kebiasaan, bukan membiasakan kebenaran. Nah, membenarkan kebiasaan itu bahaya. Dan alasan seperti ini adalah alasan yang tidak diterima dalam Al-Quran. Baik. Yang kedua, cara orang ketika dia sudah tidak merasa aman adalah menyalahkan orang yang mengingatkan. Menyalahkan orang yang mengingatkan. Misalnya dia bilang, kamu sendiri juga bersalah, kamu sendiri juga pernah dosa, kamu juga pernah melakukan seperti itu. Sehingga dia salahkan orang lain pada saat dia ditegur oleh orang itu, dengan mencari celah kesalahan dia apa. Saya lihat kemarin kamu kayak gini, kamu kayak gini. Akhirnya di posisi ketika dia tidak merasa aman, dia membuat orang lain juga tidak aman. Contohnya apa Pak? Menyalahkan orang yang mengingatkan ini. Jangan sok suci, kau sendiri juga pernah berbuat salah. Jangan sok keminter, jangan sok menggurui. Jadilah orang yang pinter rumongso, jangan rumongso pinter. Dan aneka kalimat yang semisal. Termasuk diantaranya, di antara mereka ada yang mengatakan, kita semuanya pernah berbuat dosa. Bedanya hanya masalah pilihan dosa apa yang kau kerjakan dan yang aku kerjakan. Kita cuma beda pilihan dosa. Masya Allah. Terus gimana? Ya diam saja ya, saling pengertian saja. Kalau kayak gini caranya, kita hapus syariat amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal kehormatan masyarakat akan terjaga jika amar ma'ruf nahi mungkar ditegakkan. Makanya kembali ke sini. Kalau dia beralasan, kamu jangan urusi, kamu jangan ikut campur urusan saya. Alasan si A tidak bisa diterima. Karena maksiat si A adalah urusan kaum muslimin. Kok bisa Pak? Sebab Nabi SAW telah memberikan izin kepada setiap muslim yang melihat kemungkaran agar mereka mengingkarinya. Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi."
Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani, kalau enggak bisa dengan tangan, dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbi, kalau enggak bisa dengan lisan, minimal dengan hatinya. Bagaimana bentuk mengingkari kemungkaran dengan hati? Bagaimana bentuk mengingkari kemungkaran dengan hati? Dengan membencinya, enggak suka sama kemungkaran itu. Lalu kata Nabi SAW, wadzalika adhaful iman, dan ini cabang iman yang paling rendah. Baik, artinya gimana? Bapak berbuat maksiat, saya ingatkan bapak untuk meninggalkannya, dan bapak beralasan, kau jangan ikut campur urusan saya. Memang itu urusan bapak, tapi maksiat bapak urusan saya. Karena semua maksiat yang dilakukan di masyarakat adalah kepentingan kaum muslimin. Kepentingannya di mana, Pak? Sebab kalau maksiat itu dibiarkan, nanti akan merajalela terjadi di tengah masyarakat sehingga merusak tatanan sosial masyarakat. Dan itu akan membuat nama baik masyarakat jadi rusak. Sebagai contoh sederhana, Pak. Mungkin Anda di Surabaya tahu titik-titik tertentu yang orang kalau datang malam hari ke daerah itu pasti dicurigai. Misalnya tempat prostitusi, mohon maaf ya. Hampir di semua kota kan ada, Pak ya. Di Surabaya ada, di Jogja juga ada, di titik-titik tertentu ada. Di Jogja itu ada satu jalan ya, namanya Jalan Pasar Kembang, Pak. Sarkem. Pasar Kembang. Ini jalan dikenal sebagai jalan yang kalau malam banyak hiburan malam, terutama hotel-hotel melati ya, yang menyediakan aneka hiburan malam. Sudah? Nah, stasiun Jogja itu di sebelahnya Sarkem. Stasiun Jogja itu di sebelahnya Jalan Sarkem. Bapak mau kemana kok rapi kayak gitu, pakai sepatu wangi, mau ke Sarkem? Masya Allah, itu sudah dicurigai, Pak. Padahal dia mau berangkat ke stasiun, karena pintu selatan stasiun Jogja itu lewat Jalan Sarkem tadi. Maksudnya gimana ini, Pak? Kalau orang datang ke sana itu dicurigai, sehingga kampung ini menjadi hancur namanya gara-gara apa? Aneka maksiat merajalela. Maka rusak nama baik kampung ini disebabkan karena orang berbuat maksiat di sana bebas tanpa hambatan. Mau berzina silahkan, mau mendem silahkan, mau judi silahkan, mau melakukan aneka moli mau bebas. Itulah kampung yang namanya kemudian hancur. Kita tidak ingin, Pak, kampung seperti itu kemudian merembet-merembet ke tempat yang lain. Dulu kalau daerah sini yang terkenal apa, Pak? Doli ya. Tapi sudah ditutup. Habis ditutup, buka lagi. Oh enggak. Oh pindah. Ditutup permanen. Kalau misalnya bapak-bapak malam-malam ke Doli, pamit ke istrinya, kira-kira gimana? Kalau dulu, bapak mau kemana, Pak? Doli. Jam 1 arepin Doli. Kira-kira gimana? Hah? Disangoni. Mana disangoni? Orang akan curiga. Kenapa curiga? Karena tempat ini tempat maksiat. Tapi kalau bapak misalnya malam-malam pamit ke istrinya, saya mau ke Gayung Sari. Ngapain, Pak? Iktikaf. Disangoni ya. Itulah yang namanya citra masyarakat. Sehingga kalau kita ingin membangun citra yang baik di masyarakat, jaga amar ma'ruf nahi munkar. Maka ada sebagian di antara ulama mengatakan, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar safinatu nuhin. Amar ma'ruf nahi munkar itu seperti perahu Nabi Nuh. Man raqiba naja wa man ghabara gharaqa. Siapa yang naik ke perahu Nabi Nuh, dia akan selamat, dan siapa yang ketinggalan, dia akan tenggelam. Terus untuk bisa mewujudkan seperti ini, Pak, caranya gimana, Pak? Ada dua cara. Cara yang pertama adalah keberadaan tokoh yang dia komitmen dengan amar ma'ruf nahi munkar, sehingga membuat masyarakat mereka malu kalau sampai ada kemungkaran datang ke situ. Ada orang mau judi sabung ayam, jangan di sini, ada Mbak Yai. Ada orang mau mabuk-mabukan, jangan di sini ada Kiai.
Jangan di sini ada ustadz, ada ini, ada ini. Akhirnya mereka nggak berani untuk membawa maksiat datang ke kampung itu disebabkan ada siapa? Tokoh yang selalu menjaga komitmen amar ma'ruf nahi munkar. Maksiat takut untuk masuk, Pak. Saya masih ingat betul ya. Bapak tahu Paciran, Pak? Paciran Lamongan. Itu kampung asli saya, Pak. Paciran Lamongan, WBL ke barat dikit. Dulu ada salah satu tokoh besar Muhammadiyah. Beliau adalah Kiai Haji Abdurrahman Syamsuri. Orang sering menyebutnya Yiman. Sezaman dengan Yiman itu ada banyak sekali kiai-kiai yang tinggal di Paciran. Ada Kiai Ridwan, itu pendiri pondok saya. Ada Kiai Salamun Ibrahim. Saya ketemu beliau ketika beliau usianya sudah 70 ke atas, dan waktu itu saya masih SMP, belajar ke beliau. Ada beberapa tokoh-tokoh yang lain. Ada Kiai Abdul Karim Zen. Semasa mereka masih hidup, dan mereka ini rata-rata adalah tokoh-tokoh yang komitmen dengan amar ma'ruf nahi munkar. Itu nggak berani, Pak, orang boncengan laki perempuan tidak punya ikatan pernikahan, nggak berani. Sehingga dulu dikenal di kampung ini, kalau kamu datang berani bawa maksiat, langsung diperkarakan. Nah, sehingga dengan cara seperti itu terjagalah kampung itu. Sampai informasinya wallahu alam, ada banyak sekali investor yang dia mau buat hotel di daerah WBL itu. Sepanjang beliau masih hidup nggak berani, Pak. Baru kemudian setelah beliau wafat, investor itu datang lagi. Wallahu alam, katanya seperti itu. Waktu saya masih SMP SMA, beritanya seperti itu. Itu contoh kampung terjaga dari potensi terjadinya maksiat karena keberadaan tokoh yang disegani oleh masyarakat. Pak, kalau kita mewujudkan di Gayung Sari, siapa, Pak, teman-teman? Ketua takmir kira-kira cocok nggak? Atau kita ganti yang lain, Pak Ketua RT begitu. Sehingga beliau orang yang komitmen dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ada ibu-ibu ngumpul nggak pakai jilbab, Pak RT lewat langsung pleper. Mereka takut menampakkan maksiat di depan tokoh masyarakatnya. Baik, kalau seperti ini mungkin berat, karena kita butuh tokoh yang karismatis dan dia dipercaya masyarakat, kemudian komitmen menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mungkin agak berat. Maka ada cara yang kedua, membuat komunitas yang mereka bekerja sama untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga misalnya pemuda-pemuda kampung diberi edukasi tentang pentingnya menjaga kehormatan masyarakat. Kita komitmen ya, di sini kalau sampai ada orang yang datang boncengan laki perempuan bukan mahram, bukan anggota keluarga, tiba-tiba dia bermalam, langsung kita tindak. Nah, dengan cara seperti itu, maka lingkungannya akan lebih terjaga. Kalau sampai nanti ada pemuda-pemuda yang mau mendem malam-malam mabuk di sini, langsung kita gerbek bareng-bareng. Nah, dengan cara seperti itu gimana? Kamu akan terjaga. Dakwahnya dijaga, amar ma'ruf nahi munkar dijaga. Semoga kalau seperti ini terjaga, akan membuat masyarakat kita jadi lebih terjaga citra nama baiknya. Baik. Sekarang coba Bapak Ibu lihat hadis tentang perintah amar ma'ruf nahi munkar. Nabi SAW menyebutkan, Man ra'a minkum munkara, siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, falyughayyirhu, maka ubahlah kemungkaran tadi. Diubah maksudnya apa? Diingatkan, dijauhkan dari kemungkaran itu. Diubah dengan apa? Biyadihi, dengan tangannya. Fa illam yastati, kalau nggak bisa dengan tangan, fa bilisani, dengan lisannya. Fa illam yastati, kalau nggak bisa dengan lisan, fa biqalbi, minimal dengan hatinya. Dan bentuk ingkarul munkar dengan hati adalah nggak suka, benci. Saya nggak seneng kalau ada lihat orang judi kayak gitu. Saya nggak seneng kalau lihat ada orang bermain seperti ini. Itulah pengingkaran dengan hati. Walaupun dia nggak berani bicara. Kenapa kamu tidak ingatkan? Itu kan salah. Saya kalau ngomong mas bisa dikeroyok banyak orang. Tapi hatinya nggak suka. Minimal ketika hatinya nggak suka, berarti dia sudah menunaikan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Dan dalam kondisi itu Nabi SAW menyebut wadzalika adhaful iman. Yang mengingkari dengan hati itu kondisi iman yang paling lemah. Pertanyaannya,
Bagaimana kalau ada orang melihat kemungkaran dan dia menikmatinya? Dia melihat kemungkaran dan dia menikmatinya. Berarti ada nggak kebencian dalam batin? Hah? Tidak ada. Pertanyaannya, apakah masih ada iman dalam hati atau tidak? Ada iman. Iman apa? Mengingkari dengan hati disebut oleh Nabi SAW iman yang paling lemah. Melihat kemungkaran dan dia mengingkari dengan hati, itu iman yang paling lemah. Orang ini melihat kemungkaran, hatinya tidak membenci, hatinya tidak mengingkari, bahkan menikmati. Berarti kan derajat iman yang paling lemah ini ada atau tidak? Tidak ada. Maka orang kalau melihat kemungkaran dan dia menikmatinya, berarti ada nggak derajat iman di hatinya? Tidak ada. Berarti dia murtad. Dia murtad atau tidak? Tidak. Kenapa tidak keluar dari Islam? Kan imannya sudah nggak ada. Nah? Iman dalam cabang amar ma'ruf. Baik. Jadi yang disebut Nabi SAW ini adalah tingkatan iman yang paling rendah. Maksudnya adalah iman dalam cabang amar ma'ruf nahi munkar. Sebab iman itu punya banyak cabang. Yang paling tinggi apa? Ikrar la ilaha illallah. Yang paling rendah imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan gangguan di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu bagian dari cabang iman. Maka kalau ada orang lihat kemungkaran di depan matanya, misalnya lihat aurat, astagfirullah, astagfirullah. Itu loh, coba lihat itu aurat. Masa dia pakaiannya kayak gitu? Coba lihat itu, kok malah nyuruh orang coba lihat itu. Kayak dia nggak punya pakaian saja itu. Ini namanya mulut mengingkari, mata menikmati. Cabang iman yang paling rendah dalam hatinya dalam bentuk amar ma'ruf nahi munkar hilang. Karena dia menikmati, tidak ada kebencian dalam hatinya. Tapi dia masih punya cabang iman yang lain. Dia punya cabang iman ikrar la ilaha illallah. Dia punya cabang iman salat. Dia punya cabang iman ibadah A, ibadah B, dan seterusnya. Baik. Selanjutnya, waspadalah dengan kehormatan orang lain. Ketika Ummul Mukminin Zainab ditanya tentang pendapatnya mengenai isu Aisyah radhiyallahu anha yang sedang disebarkan oleh orang munafik kalau Aisyah ini selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Kejadiannya gimana itu, Pak? Aisyah ketinggalan rombongan. Sementara ada Sofwan bin Mu'attal datang sendirian. Lihat kok ada hitam-hitam sedang tidur sendirian. Didekati, ternyata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam posisi beliau tidak sedang pakai cadar. Namanya wanita tidur yang beliau mungkin nggak sadar. Nah, Sofwan kenal ini Aisyah, langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dengan suara keras. Maka Aisyah terbangun mendengar istirja yang dibaca oleh Sofwan. Langsung ditutup wajahnya. Kemudian Sofwan langsung menerumkan ontanya dan Aisyah naik terus dituntun menuju Madinah. Nah, melihat situasi itu, yang nuntun laki-laki masih muda, yang di atas wanita masih muda, suaminya sudah tua, dan madunya banyak. Akhirnya digoreng sama orang munafik. Aisyah dituduh berzina. Aisyah dituduh berzina. Kan selisih Aisyah dengan Nabi SAW berapa tahun? Selisih Aisyah dengan Nabi SAW. Beliau menikahi Aisyah di usia 50-an tahun, dan Aisyah di usia 6 tahun. Kumpulnya 9 tahun. Selisihnya 40-an lebih. Selisih Nabi SAW dengan Aisyah 40 tahun lebih. Dan akhirnya jadilah berita viral di Madinah, dan sebagian kaum muslimin sempat terpengaruh dengan berita itu. Sampai Nabi SAW sendiri juga nggak tahu kejadian yang sebenarnya. Dan ini bukti kalau seorang Nabi tidak tahu hal yang gaib. Ini bukti kalau Nabi tidak tahu hal yang gaib. Adanya hadisul ifki, berita dusta yang disebarkan oleh orang munafik, bukti kalau Nabi tidak tahu hal yang gaib. Sehingga beliau tidak kemudian membuktikan. Sebentar dulu, tak
tak lihat di pakor kaca, diisi air. Wahai kaca benggala, tunjukkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Safwan bin Mu'attal. Ada riwayat kayak gitu, Pak? Tidak ada. Maka kalau ada orang yang ngaku tahu hal yang gaib, pastikan bukan nabi, dalam kurung dukun. Karena Nabi SAW saja tidak tahu hal yang gaib jika Allah tidak memberitahu. Dan ini juga sekaligus bukti bahwasanya orang saleh itu terkadang menjadi sasaran pencemaran nama baik. Kurang apalagi keluarga Rasulullah SAW. Tapi manusia jahat senang ketika kehormatan nama baik keluarga Nabi SAW tercemar. Makanya pada saat muncul berita semacam ini dibuat semakin viral. Dulu pernah mengalami seperti itu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam tujuannya apa? Tujuan yang diarahkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa dituduh berzina. Ada seorang budak wanita yang dibeli oleh Qarun. Karena Qarun itu jengkel sama Musa, budak ini disuruh oleh Qarun, kamu umumkan di pasar bahwa kau telah berzina dengan Musa. Maka ketika wanita ini mengumumkan di pasar, Bani Israel terbagi menjadi 3. Satu, percaya dengan wanita ini kan korban, pengakuan korban diterima. Sehingga praktek zina itu wanita dianggap apa? Korban. Dan laporan korban diterima. Yang pertama. Yang kedua, meragukan. Benar nggak sih Nabi Musa itu berzina? Jangan-jangan wanita ini benar, jangan-jangan dia dusta, dia ragu. Yang ketiga, mengingkari. Pasti wanita ini berdusta. Baik, dari 3 ini menurut Anda sikap yang benar yang mana? Perlu tabayun dulu atau mempercayai? Tabayun dulu. Perlu tabayun dulu? Perlu tabayun dulu nggak? Ya, berita yang sudah jelas dusta tidak perlu tabayun. Mau tabayun apa yang ditabayuni, Pak? Sudah jelas itu dusta. Maka sikap ragu ini harusnya tabayun dulu ini. Ini sikap yang nggak benar. Mana mungkin seorang nabi berzina? Sehingga yang benar mutlak wajib diingkari. Baik. Sampai akhirnya Nabi Musa alaihissalam memberikan ancaman kepada wanita itu. Kalau kamu tidak bertobat, akan aku doakan untuk celaka dunia akhirat. Wanita itu ketakutan, kemudian dia bertobat dan mencabut tuduhannya. Kemudian Zainab pernah ditanya oleh Nabi SAW tentang bagaimana pendapat beliau mengenai kasus Aisyah. Apa kata Zainab? Ya Rasulullah, ahmi sam'i wa basari. Ya Rasulullah, aku jaga pendengaran dan penglihatanku. Aku nggak mau tahu tentang itu. Sehingga Aisyah ketika mengalami situasi itu, Zainab, walaupun Zainab ini dengan Aisyah kadang kurang akrab, karena di antara istri Nabi SAW terbagi menjadi 2 kubu, kubu Aisyah dan kubu Zainab. Ya. Mereka tidak akur. Tapi Zainab ketika dimintai komentar tidak memanfaatkan kesempatan, mumpung ini madunya yang selama ini saingan dengan dia. Nah, sekalian saja disingkirkan dari keluarga Nabi SAW. Zainab tidak punya keinginan seperti itu, sehingga beliau mengatakan, ya Rasulullah, ahmi basari wa sam'i. Ya Rasulullah, aku jaga pendengaran dan penglihatanku. Nah, seperti ini yang cocok ya. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar berita tentang rumah tangga Ustadz A, Ustadz B, kok ditanya sama orang, Bu, katanya ibu dekat sama Ustadz ini, itu kenapa sih Ustadz itu? Jawablah, ahmi basari wa aku jaga pandangan mataku dan penglihatanku serta pendengaranku. Bisa Pak kira-kira Pak? Raiso Pak. Berita itu kalau sudah sampai ke ibu-ibu lebih cepat viral, insyaallah. Apalagi mohon maaf, orang kalau sudah menyampaikan berita, potensi penambahannya besar. Sehingga orang kalau disuruh menyampaikan berita, berkurang enggak, tambah iya. Tapi kalau disuruh menyampaikan uang, bertambah tidak, berkurang iya. Wallahu a'lam wa sallallahu